Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 1 semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu. Namun sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberikan kelancaran, ditambahkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, dijauhkan dari rasa malas, dan tentunya lebih bersemangat. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Anak-anak hebat yang ibu sayangi, kali ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga, pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran 1 ini, ayo kita amati gambar yang ada pada buku paket kalian. Di sana ada Udin yang sedang berolahraga. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Salah satu contoh olahraga yaitu bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan, seperti yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Yuk anak-anak hebat, kita amati gambar pada buku paket kalian. Macam-macam olahraga dan permainan yang lainnya. Yang pertama, ada gambar Udin dan teman-temannya sedang berjalan kaki. Kemudian gambar selanjutnya, mereka bermain ular naga, bermain balap karung, bermain lompat tali, tapak gunung, dan lomba lari. Selanjutnya ada kata jalan kaki. Ayo kita baca bersama. Jalan kaki. Sepak bola. Bersama-sama diulangi, sepak bola. Lanjut, lompat tali. Sekali lagi, lompat tali. Kata yang terakhir ada kata lomba lari. Diulangi sekali lagi anak-anak pintar. Ya, lomba lari. Anak-anak kelas 1 yang pintar, sekarang coba perhatikan buku paket kalian halaman 6. Di sana ada Lani dan teman-temannya. Mereka sedang melakukan kegiatan. Ada yang kegiatan menyehatkan, ada pula kegiatan yang tidak menyehatkan. Nanti kita beri centang ya gambar kegiatan yang menyehatkan. Kemudian kita beri silang gambar yang tidak menyehatkan. Gambar yang pertama ada Lani yang sedang berolahraga. Bagaimana anak-anak? Menyehatkan atau tidak? Iya, pintar sekali. Berolahraga termasuk kegiatan yang menyehatkan. Kita beri tanda centang. Kemudian di sebelahnya ada Edo yang sedang membaca buku sambil tiduran. Bagaimana menurut kalian? Iya, pintar sekali. Kegiatan yang dilakukan Edo tidak menyehatkan karena membaca sambil tidur. Gambar selanjutnya ada Siti yang tertidur di depan televisi sambil televisinya menyala. Bagaimana anak-anak menurut kalian? Iya, hebat. Kegiatan yang dilakukan Siti tidak baik, tidak menyehatkan karena tidur di bawah apalagi televisi sedang menyala. Gambar berikutnya ada Benny yang sedang berenang. Bagaimana anak-anak? Iya, sangat menyehatkan karena berenang termasuk salah satu olahraga. Gambar yang terakhir ada Benny yang bermain bola.
bermain bola dengan baik juga sangat menyehatkan. Kita beri centang ya. Berapa anak-anak kegiatan yang baik pada gambar tersebut? Iya, ada 3. Lani berolahraga, Beni berenang, dan Beni juga bermain sepak bola. Oke anak-anak, tirulah kegiatan yang baik dan tinggalkan kegiatan yang tidak baik. Sayangnya ibu semua, sekarang ayo kita belajar membaca bersama-sama. Yang pertama ada huruf L, A, R, I, dibaca lari. Yang kedua ada huruf J, A, L, A, N, jalan. Ketiga D, U, D, U, K, duduk. Keempat L, E, M, P, A, R, lempar. Yang kelima L, O, M, P, A, T, lompat. Setelah belajar membaca, ayo anak-anak hebat, kita amati buku paket kalian halaman 8. Di sana ada gambar Siti yang menata sepatunya pada rak sepatu. Ayo kita baca bersama cerita berikut ini. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, coba anak-anak yang ada di rumah, yuk belajar menjawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, siapa yang bermain lompat tali? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Iya, pintar sekali. Yang bermain lompat tali adalah Siti, Dayu, dan Lani. Oke, nomor 2. Apa yang dilakukan Siti setelah bermain? Iya, bagus. Siti pulang ke rumah. Apakah kamu suka bermain di luar rumah? Ya, ada yang suka ya. Pasti anak-anak suka bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Tetapi dengan kondisi saat ini, anak-anak harus tetap patuhi protokol kesehatan saat bermain. Oke? Nomor 4, apa yang kamu lakukan setelah selesai bermain? Iya, pinter, anak yang pinter. Setelah bermain selalu meletakkan sandal pada rak, kemudian mencuci tangan dan membersihkan diri. Anak-anak hebat, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ayo kita berlatih memberi tanda pada kegiatan yang mematuhi peraturan. Kita beri tanda senyum. Kemudian gambar yang tidak mematuhi aturan, kita beri gambar cemberut ya. Tersenyum karena senang, cemberut karena tidak suka dengan kegiatan tersebut. Oke? Gambar yang pertama, di sana ada anak-anak yang sedang berbaris rapi sebelum berolahraga. Bagaimana? Patuh peraturan atau tidak anak-anak? Iya, mereka mematuhi peraturan. Kita beri tanda senyum. Kemudian yang kedua, ada anak yang berlaku kasar kepada temannya. Tidak suka. Iya, kita beri tanda cemberut ya. Kita tidak suka melihat perbuatan yang kasar. Tidak boleh dicontoh ya nak ya. Kemudian yang ketiga, ada seorang anak yang sedang marah karena kalah. Nah, tidak boleh itu. Saat bermain pasti ada yang menang, ada yang kalah. Saat kita kalah, kita tidak boleh marah. Saat kita menang juga tidak boleh sombong. Berarti setuju apa tidak anak-anak? Iya, tidak setuju. Berilah emotikon cemberut. Kemudian gambar selanjutnya, mereka sedang mengantri giliran untuk berolahraga lompat jauh. Bagaimana anak-anak? Iya, senang melihat mereka rukun ya. Kita beri tanda senyum. Gambar yang terakhir,
Di sana ada dua orang anak yang bersepeda menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Wah, senang sekali ya melihatnya. Kita beri tanda senyum. Anak-anak, peraturan harus kita patuhi. Peraturan dibuat untuk keselamatan kita bersama. Untuk itu, kita harus patuh atas peraturan yang ada di sekitar kita. Sekarang yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada gambar Edo, Udin, dan Benny yang sedang bermain lomba lari. Kemudian Siti bertugas memberi aba-aba. Yuk kita baca anak-anak. Udin, Edo, dan Benny berlomba lari. Udin, Edo, dan Benny bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda dimulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Benny berlari cepat sekali. Anak-anak bisa menirukan bunyi peluit bersama teman yang ada di rumah. Sekarang ayo anak-anak, kita belajar menirukan bunyi benda pada gambar berikut ini. Apa saja yang termasuk bunyi-bunyian alam dan apa saja yang termasuk bunyi-bunyian buatan. Anak-anak, bunyi-bunyian alam itu bunyi-bunyian yang berasal dari alam, terjadi secara alami. Sedangkan bunyi-bunyian buatan adalah bunyi-bunyian yang sengaja kita bunyikan. Berilah tanda centang untuk bunyi-bunyian alam. Berilah tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama, di sana ada bunyi angin bertiup, yaitu wus, wus, wus. Bunyi angin bertiup adalah contoh bunyi alam. Bunyi beduk, duk, duk, duk. Bunyi beduk termasuk contoh bunyi buatan. Bunyi ombak, bagaimana bunyinya anak-anak? Ya, biur, biur, biur. Bunyi ombak adalah contoh bunyi-bunyian alam. Selanjutnya, ada bunyi gitar dipetik. Bagaimana anak-anak bunyinya? Iya, jreng, jreng, jreng. Bunyi gitar dipetik merupakan contoh bunyi-bunyian buatan. Sekarang siapa yang suka bersepeda? Pasti anak-anak sering membunyikan bel sepeda ya. Bagaimana bunyi bel sepeda? Iya, kring, kring, kring. Nah, itulah bunyi bel sepeda. Bel sepeda dibunyikan anak-anak. Berarti bel sepeda merupakan contoh bunyi-bunyian buatan. Siti sedang meniup peluit. Peluit ditiup Siti. Bagaimana bunyi peluit yang ditiup? Prit, prit, prit. Nah, karena peluit berbunyi setelah ditiup, maka bunyi peluit termasuk contoh bunyi-bunyian buatan. Udin dan teman-temannya sedang bertepuk tangan. Bagaimana anak-anak bunyi tepuk tangan? Ayo kita perankan. Prok, prok, prok. Nah, tepuk tangan berbunyi setelah kita tepuk ya. Berarti bunyi tepuk tangan adalah contoh bunyi-bunyian buatan. Gambar yang terakhir, kita perhatikan di sana ada Benny yang sedang mengetuk pintu. Bagaimana anak-anak bunyi pintu diketuk? Iya, pintar sekali. Tok, tok, tok. Iya. Bunyi pintu diketuk dapat berbunyi setelah kita mengetuknya. Jadi, pintu diketuk adalah contoh bunyi-bunyian buatan. Nah, setelah anak-anak bisa membedakan bunyi-bunyian alam dan bunyi-bunyian buatan, sekarang yuk kita bertepuk tangan, melakukan kegiatan, menirukan bunyi-bunyian buatan sambil mendengarkan lagu berikut ini.
kita dengarkan lagu Tari Tepuk Tangan dengan riang gembira. Anak-anak hebat kelas 1, pada pembelajaran 2 ini, perhatikan gambar yang ada di sana. Lani dan teman-temannya sedang berolahraga dibimbing oleh Bapak Guru. Lani senang berolahraga. Sebelum berolahraga, harus melakukan pemanasan. Saat pemanasan, semua anggota tubuh digerakkan. Gerakan pemanasan membuat otot siap berolahraga. Pemanasan juga mencegah otot kita sakit atau cedera. Saat kita bergerak, otot membantu menggerakkan tulang. Jika otot kita sakit, kita akan sulit untuk bergerak. Anak-anak yang rajin, ayo sekarang kita berlatih membaca kembali. Membaca berulang-ulang membuat kita lancar membaca. Bacalah dengan nyaring, lakukan berulang-ulang. Membaca sambil belajar memisahkan suku katanya ya. Yang pertama, sehat, sakit, otot, siap, tulang, olahraga, gerakan, pemanasan. Sekarang, ayo kita pasangkan kata-kata di bawah ini dengan gambar yang tepat. Tariklah garis dari satu titik ke titik yang dituju. Yang pertama, pemanasan. Mana anak-anak kegiatan pemanasan? Iya, kegiatan pemanasan yaitu nomor 2. Otot sakit, yang mana otot sakit karena tidak melakukan pemanasan? Iya, gambar nomor 4. Kita tarik garis otot sakit ke nomor 4. Otot menggerakkan tulang, mana gambar otot yang menggerakkan tulang? Iya, gambar nomor 1. Ada otot yang menggerakkan tulang. Kita garis ya, otot menggerakkan tulang dengan nomor 1. Tubuh sehat dan kuat. Ya, kita tarik garis ke nomor 3. Di sana ada Udin yang menunjukkan tubuhnya sehat dan kuat. Anak-anak, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Misalnya dengan melakukan permainan sambil berolahraga. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada beberapa anak yang sedang bermain sambil berolahraga. Ada yang berenang, bermain sepak bola, bermain lompat tali, bulu tangkis, dan juga bermain voli. Permainan dan olahraga apa saja yang kalian sukai? Ya, tentu kalian memiliki kesukaan permainan yang berbeda-beda. Bagaimana cara memainkannya? Anak-anak pasti tahu bagaimana cara memainkannya. Nah, anak-anak bisa berlatih bermain sambil berolahraga di rumah bersama saudara atau teman-teman yang ada di sekitar rumah. Tetapi lakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perhatikan gambar berikut ini. Anak kelas 1 sedang berada di lapangan. Mereka berolahraga dengan dibimbing Pak Guru. Anak-anak kelas 1 berada di lapangan. Mereka akan berolahraga.
Anak-anak berbaris rapi. Pak guru berada di depan barisan. Mereka melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga merupakan contoh mematuhi aturan saat berolahraga, karena pemanasan untuk mencegah cedera otot dan untuk melindungi tubuh agar tetap sehat. Anak-anak bisa melakukan gerakan pemanasan seperti gambar berikut ini dengan cara menggerakkan tangan, badan, dan juga kaki. Nah, setelah kalian melakukan pemanasan, kalian bisa melakukan gerakan-gerakan olahraga yang lain. Setelah kalian berolahraga inti, kalian harus menutup kegiatan olahraga dengan melakukan gerakan pendinginan. Apa manfaat gerakan pendinginan? Ya, gerakan pendinginan bermanfaat untuk menormalkan suhu tubuh. Demikian anak-anak hebatku pembelajaran kita kali ini. Terima kasih anak hebat sudah rajin menyimak pembelajaran ibu hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.